Baiklah, pada pertemuan kali ini materi yang pertama adalah pendapatan nasional. Meliputi materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional, kemudian pendekatan penghitungan pendapatan nasional, selanjutnya konsep pendapatan nasional, kemudian manfaat pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Baik, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu. Biasanya adalah selama 1 tahun. Pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Dalam penghitungan pendapatan nasional terdapat 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu pendekatan yang menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kata nilai tambah. Penggunaan metode ini punya tujuan penting, yakni untuk mengetahui besarnya sumbangan semua sektor ekonomi dalam perkembangan pendapatan nasional, dan sebagai salah satu cara untuk menghindari double count atau perhitungan ganda dengan cara hanya menghitung nilai produksi neto pada berbagai tahap proses produksi. Pendekatan produksi memperhatikan berbagai macam sektor ekonomi. Adapun sektor ekonomi di negara kita dibedakan menjadi antara lain. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. 2, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, bangunan. Yang keenam, perdagangan, restoran, dan hotel. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, persewaan bangunan, dan jasa perusahaan. Serta yang terakhir adalah jasa-jasa. Jadi ada 9 sektor ekonomi di negara kita. Kemudian bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi? Nah, ini adalah rumus pendekatan produksi. Bisa kita lihat, Z di sini adalah simbol dari pendapatan nasional. Kemudian P1 maksudnya adalah harga barang ke-1, Q1 jenis barang ke-1, kemudian PN harga barang kesekian, QN jenis barang juga yang kesekian. Nanti tergantung pada data yang tersedia. Kemudian yang kedua, cara menghitung pendapatan nasional adalah dengan pendekatan pendapatan. Apa itu pendekatan pendapatan? Yaitu pendekatan yang menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Sekali lagi ya, pendekatan yang menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Faktor-faktor produksi di sini yang termasuk di dalamnya adalah gaji dan upah para pekerja, kemudian pendapatan usaha perseorangan, kemudian pendapatan sewa, bunga neto, dan keuntungan perusahaan. Bagaimana cara menghitungnya? Tinggal ditambahkan ya dari komponen-komponen pendapatan tadi. Nah, bisa kita lihat kembali, Y adalah simbol pendapatan nasional. Kemudian R di sini adalah REN ya, REN. Jadi yaitu
pendapatan bersih dari sewa, ini mohon maaf terbalik. Kemudian wages itu adalah pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lain. Kemudian ini interest, pendapatan dari bunga. Kemudian profit, pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran, yaitu pendekatan yang menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga seperti konsumsi masyarakat, nanti kita simbolkan dengan C, kemudian investasi pengusaha I, kemudian pengeluaran pemerintah G, dan selisih ekspor dan impor. Ekspor simbolnya adalah M, kemudian X, ekspor simbolnya X, kemudian impor simbolnya M. Atau sektor rumah tangga luar negeri. Ya, berikut adalah rumus pendekatan pengeluaran. Nah, kita perhatikan di sini ada C, ya. C ini konsumsi rumah tangga, kemudian I ini investasi, kemudian G government expenditure, ini pengeluaran pemerintah, dan X ini ekspor dan impor. Jangan salah menghitungnya, ini dikurung terlebih dahulu ya, karena dari tahun ke tahun biasanya kesalahan menghitung ada pada bagian ini. Jadi ekspor dan impor ini diberi kurung dulu, artinya adalah dihitung lebih dulu, kemudian nanti baru kita jumlahkan. Nah, itu adalah 3 pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Nah, mari kita langsung saja menuju contoh soal supaya lebih jelas. Baik, anak-anak silahkan kalian perhatikan. Soal yang pertama, diketahui data perekonomian suatu negara ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini datanya, bisa kalian lihat. Data pengeluaran, kemudian ini adalah besarannya. Ini pengeluaran konsumen Rp 125, tingkat investasi Rp 150, pengeluaran pemerintah Rp 130, nilai ekspor Rp 225, nilai impor Rp 170. Pertanyaannya adalah dari data di atas berapa pendapatan nasional negara tersebut. Nah, ini tidak perlu didetailkan ya, menggunakan metode apa, kalian sudah harus memperkirakannya, sudah harus tahu. Oh, berarti ini adalah menggunakan metode pengeluaran. Ya, bisa kita lihat. Kemudian ini adalah penghitungannya. C kita masukkan, I kita masukkan, G kita masukkan. Kemudian jangan lupa X dikurangi M dulu. Ketemu hasilnya 125 tambah 150 tambah 130 ditambah hasil dari 225 dikurangi 170, hasilnya adalah 460. Kemudian contoh 2, data perekonomian sebuah negara menunjukkan sebagai berikut: jumlah gaji 150 USD, sewa 75 USD, bunga 180 USD, profit 200 USD. Dari data tersebut berapa besar pendapatan nasional? Ya, maka ini pendapatan dengan metode pendapatan ya. Nah, pendekatannya metode pendapatan. Kita masukkan saja. Gaji tadi berapa? 150. Sewa berapa? 75. Bunga berapa? 180. P berapa? 200. Tinggal dimasukkan, ketemu hasilnya, yaitu USD 605. Demikian dulu pertemuan pada kali ini. Jangan lupa kalian bisa ulangi lagi penjelasan ini 2 atau 3 kali untuk lebih memantapkan pemahaman kalian. Terima kasih atas perhatian kalian semua.